Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa mawalah. Amma ba'd. Eh, Bersyukur atas semua yang kita terima sampai detik ini. Kesehatan, rahmat, taufik, dan hidayah. Sesungguhnya kita semua ini adalah kumpulan dari hari-hari kita. Siapa sakiran? Ya, sakiran adalah hari-hari yang dikumpulkannya. Nah, hari ini kita mengumpulkan sesuatu, yakni sharing, berbagi dengan ya sesama kita ya. Kalau judul saya menilik balik kedokteran dan kesehatan Islam, ini judul yang biasa. Karya ini sudah saya tulis sejak saya koas, ya, coret-coret, bahkan sejak saya ospek di Gajah Mada ya. Kemudian sudah naik cetak berulang-ulang dan alhamdulillah sudah mengantarkan ziarah ke tanah suci beberapa orang, saya dan orang tua saya. Ini coret-coret betul-betul. Kalau tadi Dr. Gamal itu berangkatnya dari empati. Kalau saya berangkatnya dari curiosity, ya. Curious apa artinya? Curious itu penasaran, ya, saya ingin tahu. Jadi diawali dari dulu. Kalau ospek awal zaman saya itu masuk ruang kadaver, ruang mayat itu. Itu justru buat yang teman-teman takut entah apa, ngeri entah apa, ada yang jijik, ada yang muntah-muntah. Saya justru tertantang curious saya itu dan kemudian bikin coret-coret jadilah buku. Slide lanjut. Ya, terus habis itu saya juga melanjutkan, pokoknya setiap saya itu penasaran akan satu hal, saya tulis gitu aja. Ya, ini Islam dan etika kedokteran ini saya WA-WA-an dengan Profesor Syahid Athor di Illinois. Kalau kuliah kedokteran Islam ini saya berguru dalam tanda petik ya, Profesor Umar Hasan Kasule ini seorang dokter Harvard alumni. Waktu itu beliau bekerja di International Islamic University di Malaysia. Bulan bersama beliau di kesempatan di Malaysia itu. Kalau panduan etika medis ini sebenarnya terjemahan World Medical Ethics. Saya email-emailan dengan ketua dokter sedunia ya, Dokter William di Paris. Kalau hukum bedah medis ini terjemahan dari Ahkamul Jirohah Atibiyah Wataratib Aneiha. Ini seorang dokter, Syekh Mokhtar Asingkiti, dosen Universitas Islam Madinah. Sampai sekarang beliau masih ada. Berbahasa Arab. Ini disertasi dokter beliau. Saya terjemahkan. Dan seterusnya, slide. Pokoknya saya cuma punya prinsip. Ini saya punya prinsip jejak. Ya, ini rekam jejak. Ya. Supiati manusia paku. Ini kisah saya menangani pasien kena santet yang muntah-muntah paku, tubuhnya keluar paku. Dan saya menjadi hakul yakin bahwa Islam itu betul-betul menyelesaikan semua urusan kehidupan ini ya. Yang orang bilang tidak masuk akal, orang bilang non medis, orang bilang macam-macam, ternyata Islam bisa mengatasi. Kemudian menjadi keluarga Allah itu adalah kisah saya menghafal Al-Quran 30 juz dengan metode Rahmat dalam waktu 60 hari.
Dan gantung wudhu itu penelitian-penelitian mahasiswa saya. Nah, HUCARE ini singkatan dari Husnul Khotimah Care ini, potongan dari disertasi S3 saya. Yang paling ini yang paling juga ini saya presentasikan di beberapa event internasional. Muyo-Hub itu alat untuk bedah laparoskopi. Padahal ini saya terinspirasi oleh kaligrafi orang sholat. Nah, ini membantu laparoskopi dengan mengirit biaya ya sekitar 1 sampai 1,5 juta. Saya beri nama Muyo karena Mayo itu sangat familiar di telinganya para dokter. Tapi Muyo itu singkatan dari Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Jadi dedikasi saya kepada alma mater kampus saya, tempat saya bekerja. Yang paling wow itu ketika saya ternyata obesitas ya, waktu itu beratnya 97 di tahun 2013, terus saya menerapkan prinsip-prinsip sehat Nabi, alhamdulillah berhasil. Nah, ternyata sehat gaya Rasul itu aman, murah, terbuktinya. Ini sesuai dengan inisial saya, SPR ya. Karena waktu itu saya mencoba-coba OCD, OCD, punyanya Mas Deddy Kobuser. Ternyata Mas Deddy Kobuser itu ya copy paste dari cara-cara namanya intermittent fasting. Nah, kalau fasting kenapa tidak Islamic fasting? Akhirnya saya coba, saya ramu, dan seterusnya. Berhasil. Teman-teman yang obes, saya ajak untuk mempraktekkan ini. Slide berikutnya. Ya, serinya sudah saya bikin di Dr. Sakirin Official. Silahkan nanti diikuti. Sehat Gaya Rasul, ini ada playlistnya yang video SGR. Oke, slide. Ya, waktunya 15 menit saja. Sekilas tentang sejarah ilmu kedokteran, tip nabawi, islamisasi ilmu, problematika kontemporer, terus apa yang bisa kita lakukan. Slide. Nah, terus slide lagi. Teman-teman, ada istilah zaman pertengahan ya. Keemasan kita ini, Islam ini ada ya, ada periodenya, disebut dengan periode emas. Dan waktu itu simbolnya ada di Baghdad, di Zundisapur, dengan perpustakaan yang terbesar, dengan rumah sakit yang terbesar. Dan itu adalah resmi milik khalifah. Ya. Dan musuh Islam itu paling benci. Dan kebenciannya itu diwujudkan dalam berbagai taktik politik maupun militer, dan berhasil meluluh lantakkan semuanya. Ya, kebesaran Islam dengan runtuhnya kekhalifahan. Itulah kesedihan yang paling mendalam bagi sejarah peradaban Islam. Slide. Sampai hari ini ya masih belum bisa bangkit lagi. Inilah peta di mana Islam betul-betul sudah menguasai 2/3 belahan bumi. Ya. Slide berikutnya. Terus ya teman-teman, ayo ya seperti apa yang sudah dilakukan Adinda Dr. Gamal tadi. Ya, kita harus merebut kembali ya kejayaan Islam itu. Islamnya pasti menang karena itu janji Allah. Tapi persoalannya kita ini loh, kita ada di mana dari kemenangan Islam itu? Penonton. Ya, ya, naudzubillah menjadi pihak yang ngeribeti, naudzubillah ya, atau acuh tak acuh, jangan. Kita ya, we have to be a part of Islamic era ya, the next Islamic era, golden era. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi saya sebut bahwa
Inilah utang budi Islam. Maaf saya kata ya, utang budi zaman modern ini terhadap Islam dengan tadi itu yang saya sebut rumah sakit pertama, dengan ilmu-ilmu kedokteran, bahkan ilmu teknik, ilmu matematika, ilmu falak, ilmu pertanian dan seterusnya. Ya, itu utang budinya zaman modern ini terhadap Islam. Right? Ya, sistem pendidikan, terus berbagai macam karya-karya di bidang kedokteran, kesehatan, perawatan, semuanya itu sebetulnya diawali dari zaman keemasan Islam. Ya, jadi sebelum Islam itu boleh dibilang Barat itu, kalau saya sering ngomong, Barat itu masih ingusan, masih pakai celana kolor katakanlah gitu. Di Islam itu sudah begitu jaya, ya, dengan ilmuwan-ilmuannya sampai dengan abad 15 itu. Selain ya, saya mengistilahkan Barat itu belajar terhadap Islam gitu loh. Ya. Jadi sampai penemuan-penemuan itu coba sebelum tahun 1600, teman-teman tahu nggak? Penemuan mikroskop pertama itu Louis Pasteur itu tahun 1600. Itu konsep tentang perkembangan manusia itu belum ada, istilah ovum dan sperma itu membawa kromosom separuh-separuh itu belum ada. Ya. Tetapi Islam sudah begitu hebat menggambarkan di dalam Quran dan hadis-hadis itu. Ya, berbagai macam cara pengobatan sampai pembedahan. Itu Islam itu betul-betul meletakkan dasar-dasarnya. Ya, ini saya pernah melihat buku asli Al-Qanun fit Tib di perpustakaan Nabawi, ya, Masjid Nabawi maksud saya. Masya Allah, buku ini berlaku sampai 1500 tahun setelahnya, Masya Allah ya. Dan sampai hari ini apa yang ada di sana itu masih tetap dasar-dasar ilmunya itu masih tetap berlaku. Al-Qanun fit Tib, ya, The Canon of Medicine. Terus lanjut. Ya, lanjut saja terus. Terus ini sejarah saja, teman-teman boleh membaca dari berbagai sumber. Ya, jadi ini kilas balik abad-abad ya, dari abad pertengahan, kemudian Islam datang, terus ada gerakan di Barat yang namanya Renaissance, di mana umat waktu itu dikangkangi ya, terkooptasi habis oleh gereja, terdoktrin habis. Terus lihat Islam baru bangkit, tapi kemarahannya atau kebenciannya itu membuat adanya perang salib dan Islam punah. Sementara buku-buku ataupun hasil karya ilmuwan muslim itu diterjemah ke barat, dan kemudian sampai hari ini seakan-akan penemuan itu yang melakukan adalah barat, padahal mereka hanya menerjemahkan. Ya memang tentu mengembangkan sesudahnya, tetapi dasar-dasarnya sudah dilakukan oleh Islam. Makanya ada hadis, ya, kapan saja kamu menemukan ilmu, ya, hikmah, rebut, karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang hilang dari kaum muslimin. Nah, maka hari ini ayo dan seterusnya kita harus kembali memimpin peradaban modern ini dengan sentuhan Islam. Slide. Ya, langsung saja. Terus ini ya. Nah, jadi Islam itu tidak tercerabut dari sebelumnya, pun tidak kemudian bisa dilepas dengan yang sesudahnya. Jadi Islam itu continuing saja. Lanjut. Nah, sehingga ini masuk kepada poin
materi yang kedua, kalau ada Tibun Nabawi yang saat ini dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu, ini menurut pandangan saya dari berbagai bacaan, kita tidak boleh membuat Tibun Nabawi ini tercerabut dari akarnya dan menyekat dari kelanjutannya. Maksud saya gini, sederhananya gini. Jangan sampai Tibun Nabawi ini terreduksi pemahamannya. Apa tahu Tibun Nabawi? Oh, Tibun Nabawi itu madu, habatu sauda, ya, jinten hitam, ya, terus akar Fatimah. Jangan-jangan nanti ada tongkat Ali, ada hajar jahanam. Bukan, ya, jangan sampai seperti itu. Slide berikutnya. Ya, ini definisi yang saya pahami dan berbagai macam referensi. Pokoknya apa yang dulu pernah dipraktekkan Nabi itu sebetulnya juga berasal dari ilmu-ilmu yang mendasari sebelumnya. Dan sesudahnya kemudian dikembangkan juga bisa. Selain, ya, ini contoh-contoh Tibun Nabawi dan juga Islamisasi. Jadi intinya adalah fleksibel, integrated, mempertahankan akidah, syariah dan seterusnya. Lain? Ya, ini definisi-definisi. Ya, jadi tidak inklusif, ya, bukan sesuatu yang wah, misalnya ini pernah terjadi ya, ada rumah sakit yang melayani Tibun Nabawi. Ada dua pintu, ini pintu kedokteran modern ya. Ini pintu kedokteran Islam. Terus yang satu pintu kedokteran apa gitu. Jangan sampai kemudian menimbulkan, oh kalau panas itu kalau diobati madu lebih berpahala, tapi kalau parastamol enggak. Jangan sampai seperti itu, ya. Slide, lanjut. Ya, ini ada kata-kata Habatus Sauda itu 100% Islami. Tapi kalau daun kapulaga atau mahkota dewa itu enggak ada dalilnya, kan repot kalau seperti itu ya. Lanjut. Ya, lanjut saja terus. Nanti bisa disambung diskusi. Lanjut. Ya, jadi jangan sampai maunya kita itu kebangkitan Islam, tapi tereduksi atau bahkan terus terjadi inklusivisme. Jangan, ya, jangan karena bukan seperti itu caranya. Slide. Ya, ini skip aja terus lanjut aja, lanjut. Saya mau langsung ke apa yang bisa kita lakukan, ya. Apa kontribusi kita? Ya, jadi dikotomi jangan sampai terjadi intinya, ya. Tesis antitesis jangan sampai. Lanjut. Nah, ini teman-teman, saya mengingatkan. Nanti ada metode aneh-aneh ya, metode Sohibul Bait. Ini justru ilmu ini, mohon maaf, ini sebetulnya dasarnya apa, siapa yang meneliti, bagaimana evidennya, kan masalah jadinya. Kalau kemudian ini diberi judul Sohibul Bait. Sohibul Bait itu siapa? Sohibul Bait kan keluarganya Nabi. Benar enggak ini yang dilakukan ini? Aduh, inilah teman-teman maksud saya ya. Jadi jangan sampai nanti kita justru ini istilah saya orang berjalan nggak tahu peta, nggak pakai kompas, aduh repot. Lain? Ya, nanti ada metode bengkel hati, apalagi? Lain? Terus saja. Ya, wah pakai gus lagi. Terus lanjut. Wah, pakai telur. Lanjut. Waduh, ini masih ingat
Ponari Sweat, masih ingat? Gimana kabarnya ya? Saya pernah presentasi ini di Malaysia karena orang Malaysia pengen ngerti. Ya, aneh. Kita jadi aneh. Slide, lanjut. Nah, ini yang paling kanan ini udah tahu ya. Setelah ini makanya tulisannya habis ponari terbitlah Ningsih Tinapi ya. Ini repot kalau seperti ini. Ya, jadi eh, jangan sampai kita aneh-aneh ya tanpa kita tahu penyakit itu etiologinya apa, patofisiologi, simptomatologi, tanda-tanda, farmakodinamika, efek sinergistik, proses metode. Jangan sampai nggak ada ilmu, tapi tahu-tahu muncul ya, pengobat apa, ya ahli apa, jangan sampai. Lain? Ya, jadi adik-adik, anak-anakku, pendidikan sekuler ya ini ya memang harus kita sadari. Kita harus pakai poros utama yakni tauhidnya. Mari kita eksplor yang sekuler ini, tetapi kemudian ditauhidkan kira-kira gitu. Ya, itulah fungsi agama dalam kehidupan kita sebagai seorang ilmuwan. Slide berikutnya. Ya, jadi kedokteran modern ini begitu melejit, ya. Inilah penyelamat peradaban, ya. Tetapi tolong ya direbut kembali tadi yang saya bilang dan dibersihkan. Kalau di Muhammadiyah itu ada istilah pembaharuan, ya, peneguhan dan pemurnian. Ya, jadi diteguhkan dan dimurnikan, artinya dari kotoran-kotoran sekulerisme dan lain-lain. Selain, ya, jadi solusinya adalah integrasi, ya, kemudian objek ilmunya itu dengan metode ilmiah tetap ya, bidang ilmunya itu ya penjelasan ilmiah, sumber ilmu teoritis. Jadi tetap ya integrasi, tidak boleh tercerabut, tidak boleh terpisah. Jangan sampai maaf ya, teman-teman yang ada yang bergerak di bidang seni ya. Seni adalah seni. Kan ada yang gitu. Seni itu bebas nilai katanya. Ya nggak boleh. Nggak ada yang bebas nilai. Mentang-mentang seni terus apalah aneh-aneh itu ya. Sampai ya pokoknya syariat nggak dipakai, nggak boleh, nggak bisa. Ya, lain. Ya, jadi ya, kedokteran Islam itu pokoknya selalu berdasarkan pada Islam. Lanjut aja, Dik. Lanjut. Mentok aja nggak apa-apa sampai ini lanjut aja sampai ke kontribusi kita. Ya, ini stem cell apa. Terus ya ini gini. Kalau adik-adik itu mau atau seneng, silahkan nanti kalau ada event ya yang namanya FIMA, Federation of Islamic Medical Association. Dulu presiden terkenalnya itu namanya Profesor Ali Mis'al. Ini yang ada eh, di tengah saya atau yang gambar satunya di samping kiri saya. Ya, beliau biasanya kalau ada event itu ada student camp-nya. Student camp. Jadi mahasiswanya juga acara, terus para dosennya juga acara. Di sini adalah ajang tukar menukar pengalaman dan ilmu dari para mahasiswa kedokteran waktu itu ya. Tapi sekarang memang karena pandemi nggak ada. Ya terakhir itu 2019 yang lalu di Jordan. Ya. Di Jordan. Beliau juga di Jordan. Saya kira itu
Selamat berkarya, selamat berjuang. Kalian semua adalah tumpuan harapan masa depan Islam yang menang gemilang ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.